Iya, di Taman Kelinggaru apa? Di parknya muncul apa sih Pak? Ya wis ya sing kene kita ning kene. Wis paman meneng. Iki Kanjeng Ratu negara. Ya sedurunge kula ku sing diinginkan kula pernah mrene ya. Izin paman Kanjeng Ratu bahwa kula kapan waktunya arep mene maning. Ngungkap sejarah dengan kene. Paman kan ngijini. Ya toh? Kula karo anak kudu akan rene jangan makan ucapan mau paman ngizini dia mau ke pulang gandengan karena paman pulang ke sini tempat kayak ini tempatnya paman ki lamuna ada ratu karo paman ngizini kula akan duit itu bayari kene takeresi geli bukti kena ya paman ya karomai dengan pula dia bisa keijabah nih Gusti Allah dewek melalui syariat paman karo ya nah ini paman mungkin aku lagi anak acara kan foto jaga tamu kenegaraan orang kaya jadi kita tak berani ki orang ganggu ya paman yang mau merene ki paman Kanjeng Ratu lagi apa anak yang kursi singkat sana ya wis kula mah wong berhubung lah ka bapak kunci ya jadi ya kula kan tak mrene mani langsung mrene jadi langsung izin paman karo Kanjeng Ratu gini ya wis matur kesuwun paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di Desa Cemarawetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indramayu. Tepatnya sekarang kita lagi berada di tempat yang sangat fenomenal, yang namanya di sini Keramat Buyut Kombaya, yang sudah melegenda bagi warga Indramayu khususnya. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui cerita mengenai Buyut Kombaya, bagaimana sejarahnya atau pernah terjadi peristiwa apa saja di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana, dikarenakan menurut narasumber yang kami temui bahwasanya di sini bapak kuncinya tidak ada bapak kunci, tidak ada makunci atau yang mengurus keramat ini.
Jadi kami tidak ditemani sama Bapak Kunci atau Ibu Kunci ataupun warga sekitar, karena lokasi dari Keramat Buyut Kombaya ini berada di tengah-tengah empang sedulur. Kami menuju ke sini juga tadi ya jebur-jebur setitik lah. Bagaimana sejarahnya mengenai Keramat Buyut Kombaya? Sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan Makbaroh, makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Dan jika Amin ya rabbal alamin. dan jika di luar sana yang ingin mereview tempat buyut, mangga dipersilahkan. Yang ingin merekomendasikan tempat buyut, dipersilahkan, tapi dengan syarat harus dikonfirmasi dengan Bapak Kunci atau Mak Kuncinya, biar begitu kami datang ke tempat semuanya sudah prosesnya cepat, nggak ditunda-tunda lagi kayak gitu. Terima kasih. Ya seperti itu sedulur, barangkali sedulur Kirakso Channel yang mau merekomendasikan tempatnya di lingkungan sekitar sedulur, ada tempat yang misteri, sing sungil, sing angker, konon kak, apa sih angker, sungil, jatuh bakonoku, sering kecelakaan atau apa, silakan ketik di kolom komentar, rekomendasikan tempatnya. Iya. Nanti akan kami rapatkan, kami meeting untuk menentukan tempat dan waktunya. Tapi jangan lupa bila mana tempat tersebut merupakan kebuyutan, ya mohon dihubungi dulu Bapak Kuncinya ataupun Ibu Kuncinya, boleh atau tidak untuk diungkap sejarahnya. Karena tim Kirakso Channel tidak melakukan proses mediumisasi ataupun penarikan benda pusaka. Kami cuma real menceritakan yang ada di lokasi, menceritakan sejarahnya ataupun misterinya, ya sedulur Kirakso Channel. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai Buyut Kombaya. Bunda Ana, kita kan sekarang sudah berada di makam ataupun petilasan yang jelas mah Buyut Kombaya. Entah itu makam, karena di dalam tadi saya lihat ada sebuah makam. Entah itu menurut Bunda Ana wujud makam, benar ada orang ataupun sosok manusia yang dikuburkan di sini, ataukah cuma sekedar simbol atau cuma sekedar petilasan. Menurut versinya Bunda Ana ini sedulur. Dan juga sedulur, kami mohon jangan menelan mentah-mentah apa yang Bunda Ana ceritakan, khususnya mengenai entah itu makam atau ke apa. Jangan ditelan mentah-mentah ya sedulur. Kita telaah lagi benar tidaknya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ya, Bunda Ana menjelaskan sesuai versinya Bunda Ana yang Bunda Ana lihat, yang Bunda Ana yakini di sini itu makam ataukah petilasan ataukah apa, ya. Bunda, ini kan Buyut Kombaya, letaknya berada di tengah-tengah empang, seperti pulau, karena kanan kiri empang, ini posisinya di tengah-tengah empang ya Bunda. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, di sini itu secara goibnya, apakah di sini sebuah
desa ataukah sebuah kerajaan ataukah apa secara goibnya di sini, Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat warga sekitar desa Cemarawetan. Jika ada salah-salah kata, salah dalam hal pengucapan atau salah dalam hal menerangkan, dan jika di luaran sana saudara-saudara dari Tirso Channel dan semuanya jika berbeda versi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kembali lagi ke intinya, siapakah sosok Buyut Kombaya? Yang saya lihat di sini, beliau sesosok seorang ratu yang sangat cantik, sangat luar biasa, memang mempunyai kewibawaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan memang beliau di sini memang ada tidak sendiri, ada seseorang yang memang bersama beliau. Di sini saya melihat bukan sebuah kuburan atau sebuah desa ya, tapi yang saya secara lihat goibnya di ya, sini, yang saya lihat secara goib di sini itu sebuah kerajaan kecil. Sebuah kerajaan. Ya, sebuah kerajaan kecil, tidak begitu besar, dan memang sangat luar biasa. Dan karena di belakang sini memang ada sebuah gubuk, sebelah sini ada pohon api-api yang sudah tua. Yang saya lihat buyutnya tidak bertempat di gubuk ini, adanya di pohon. Yang saya lihat pohon itu secara gaib itu seperti sebuah singgasana. Jadi adanya di sebelah sini. Jadi secara goibnya di sini itu merupakan sebuah kerajaan kecil ya. Betul. Nah, yang dipimpin ataupun penguasa di sini merupakan sosok putri. Betul. Nah, ratu, bukan ratu, putri. ratu, ya ratu. Seorang ratu, kalau boleh tahu siapakah namanya? Apakah benar ini itu Nyimas Ratu Kombaya? Karena beliau kan berada di sini. Benar itu, Bunda, namanya? Kalau masalah benar dan tidaknya wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas beliau hanya tersenyum pas Kang Buyut menyampaikan apakah benar beliau bernama Nyimas Ratu Kombaya. Beliau hanya tersenyum, tidak menjawab apakah benar dan tidaknya. Jadi ya wallahu a'lam. Kemungkinan benar, kemungkinan juga salah, karena beliaunya tidak menjawab, hanya tersenyum. Nah, di sini merupakan sebuah istana. Betul. Kalau di sana kan Pulau Mas, konon katanya dindingnya terbuat dari emas. Nah, di sini istana biasa, berbentuk istana biasa ya, Bun. Kalau yang saya lihat di sini itu istananya seperti bata, tumpukan bata, tapi seperti bata merah, tapi dengan ukiran kayu itu warnanya hitam, dengan ukiran tumpukan batu. Terus di sini kan seperti ada kayu-kayu atau saka ya namanya, ya, itu warnanya tuh hitam. Apakah itu hitam itu kayu itu apakah logam ataukah murni kayu, saya tidak begitu paham. Cuman yang saya lihat memang itu warnanya hitam dengan batak merah, dengan kayu berwarna hitam. Nah, di sini merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan bangsanya apa ini, Bun? Apakah bangsa buaya, apakah ikan, apakah apa, Bun? Pangapuntene, ini versi saya ya. Jika berbeda maaf sekali. Yang saya lihat beliau sesosok ekor ular hitam, dengan jika sedang mewujudkan sosok aslinya, beliau sesosok seekor ular hitam dengan di bawah perut seekor ular, di atas pusar bagian atas itu sesosok
wanita yang sangat cantik sekali dengan rambut yang memang digerai, tidak disanggul tapi bermahkotakan memang di sininya seperti ada mahkota mustika. Kalau dibilang itu berwarna merah pink, tidak. Jadi merahnya itu sedikit kayak kehitam-hitaman. Kayak merah darah babi. Ya betul, seperti itu warna mustikanya ada di mahkotanya itu seperti itu. Jadi saya tidak paham itu mustika apa namanya, saya tidak paham. Tapi saya melihat rambutnya digerai dengan mahkota dan bertahtakan mustika yang sangat indah sekali. Ya konon katanya, Bun. Iya. Di sini itu terkenalnya dengan yang negatifnya, Bun. Di sini itu. Iya. Konon katanya di Buyut Kombaya bisa untuk mencari pesugihan dengan jalan cepat ataupun apa, konon katanya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, benar tidak di sini itu tempat untuk mencari pesugihan lah, kasarnya orang ngomong? Kalau buat saya pribadi ya, karena saya memang tidak mempunyai niat negatif, jadi semua tempat itu positif buat saya pribadi. Tapi yang saya lihat itu kebanyakan orang-orang yang datang ke sini itu, dan memang tadi saya sudah interaksi dengan beliau, sudah bertanya kebenarannya apakah benar seperti yang orang-orang bicarakan di luar sana. Dan beliau menjawab, sebagian orang datang ke sini memang mencari hal seperti itu. Tapi beliau mengatakan ya tidak semuanya beliau datang ke sini tuh mencari hal seperti itu. Ada juga yang datang ke sini memang tujuannya hanya untuk silaturahmi. Tapi dalam tanda kutip beliau mengatakan kebanyakan yang datang ke sini itu memang mempunyai apa sih namanya, mencari mempunyai jalan pesugihan. Kalau mencari jalan pesugihan sepertinya kurang sopan. Jadi mempunyai tujuan yang menyimpang, tujuan atau keinginan yang ingin cepat atau instan, biar apa sih namanya, biar apa yang beliau inginkan cepat terwujud, seperti itu. Jadi kalau beliau mengatakan apakah ada sesuatu atau apanya, dalam arti apakah setiap orang yang datang ke sini apakah tujuannya dikabulkan atau tidak, beliau mengatakan tidak semuanya orang yang datang ke sini keinginannya terwujud. Jika itu ragu-ragu katanya, tapi jika hatinya memang sudah yakin sama yang di sini, ya terus semua tergantung tujuannya. Tujuannya tidak baik, sudah tentu yang datang pun tidak baik. Tujuannya baik, yang datang pun sudah tentu baik. Jadi tergantung tujuan orang-orang yang datang ke sini. Jadi intinya mah siapapun orangnya yang datang ke sini, kalau niatnya baik ya tentunya baik ya, Bun. Kalau tujuannya menyimpang atau mencari jalan yang lebih cepat, instan, ya berarti yang datang instan lagi, karena dan juga harus ada konsekuensi. Ya tentu sudah tentu pasti semuanya. Jangankan niat baik ya, jangankan niat tidak baik, niat baik pun ada konsekuensinya, ada resikonya. Apalagi di sini memang dihuni, memang ada Kanjeng Gustinya, dan memang ada paman patihnya, paman patih yang memang selalu ada di sini, selalu menjaga tempat ini. Nah, apakah paman patih tersebut sesosok ular sama, ataukah sosoknya itu lain, Bunda? Menurut yang saya lihat itu sosok beliau bukan sesosok ekor ular tapi sesosok lain yang memang bahasa dibilang beliau bukan makhluk dari air tapi memang makhluk darat yang memang suka interaksi dengan bangsa kita manusia.
Nah, Jadi wujudnya seperti apa itu Bunda? kalau bisa dibilang beliau kadangkala jika mewujudkan seperti sesosok manusia itu, beliau seperti sesosok kakek-kakek Kakek-kakek. dengan memakai celana hitam, Ya. terus dengan ada tongkatnya Tongkat. juga, tapi beliau tidak berpakaian dan menggunakan topi caping yang memang seperti petani kayak gitu. Jadi apa sih namanya, topi caping kayak gitu. Berjenggot Bunda. Ya, dan jika beliau sedang mewujudkan tidak seperti sesosok manusia, beliau berwujud tinggi besar dengan berwarna hitam tapi tidak berbulu, memang sangat besar, mengkilap. Apa kalau orang Indramayu bilang mah buta, konon bang saya buta. Saya tidak begitu paham ya, karena saya tidak begitu paham setiap nama sosok yang memang selain sosok manusia ya. Tapi yang jelas beliau berbadan tinggi besar dan dengan kulit hitam tapi mengkilap kulitnya. Tidak berbulu ya? Tidak berbulu. Dengan memang beliau memakai celana juga, memakai celana hitam tapi dengan badan tegap seperti ini. Dan memang apa sih, kalau sekali menggeram memang sangat menakutkan. Jadi sosok beliau aslinya seperti itu. Mungkin kalau tingginya itu lebih dari 3 meter atau 5 meter, saking tingginya. Kalau bisa dibilang mungkin seperti raksasa kayak gitu. Tapi kalau raksasa kan tinggi sekali ya, itu mah tidak begitu tinggi, tapi lebih dari 5 meter. Nah, menurut penglihatan Bunda Ana, ada peristiwa apa saja di sini, khususnya peristiwa besar dulu? Apakah di sini pernah terjadi pertempuran dahsyat ataukah gimana? Kalau yang saya lihat di zaman dahulu, apakah di sini ada sebuah pertempuran ataukah ada sebuah hiruk pikuk masyarakat ya yang datang ke sini? Yang saya lihat tidak ada. Karena di sini memang murni beliau ditugaskan di sini. Memang kalau bahasa dibilang ini, apakah masih ada jalur ke Pulau Mas? Pulau Mas? Yang saya lihat sih ya, sepertinya masih ada. Masih ada ikatan. Masih ada ikatan ke sana. Cuman ini satu tempat memang apa sih, kekuasaannya memang berbeda sama yang di sana. Tapi kalau diambil apakah ini masih ada kaitannya sama yang di sana, memang masih ada. Mungkin ya Bun, mungkin di sini merupakan kerajaan di bawah naungan kerajaan Pulau Mas. Betul, mungkin ya. Betul. Karena kalau bahasa dibilang ya, pangapuntene sekali yang saya lihat ini mah jika berbeda, maaf sekali ya, ini mah versi saya. Jadi dengan Kanjeng Gusti Ratu yang ada di sini dengan Kanjeng Gusti Ratu yang ada di sana itu, kalau diambil tuanya memang sama-sama tua ya. Cuman kalau yang di sana itu ibarat kata beliau asalnya berbeda. Kalau ini berbeda tempat, dan beliau yang ada di Pulau Mas juga tempatnya berbeda, tidak sama. Walaupun dalam tanda kutip apa sih namanya, memang dibilang umur tuanya memang sama-sama tua, tapi kalau diambil dalam hal kekuatannya antara yang di sini dengan yang di Pulau Mas, lebih kuatan yang di Pulau Mas. Kalau di Pulau Mas memang suatu kerajaan yang memang sudah besar. Kalau di sini memang kecil, dan memang di sini suatu kerajaan yang ada di sini memang tadi yang disebutkan apakah ada naungannya dengan kerajaan yang di Pulau Mas, memang betul. Kalau bisa dibilang apakah ini sebuah negara taklukan, mungkin bisa jadi, karena beliaunya saja tunduk dengan yang ada di Pulau Mas. Secara ini dari sisi yang lain Bun, tokoh-tokoh sesepuh, tokoh Islam ataupun tokoh-tokoh dari Indramayunya sendiri,
seperti kayak Raden Arya Wiralodra, Iya. apakah kayak Kanjeng Syekh Datu Kahfi, Iya. apakah Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati, Iya. atau Mbah Kuwu Cirebonnya sendiri, Iya. apakah pernah datang ke sini ataukah gimana menurut Bunda? Ya, kalau apakah beliau ada waktu zaman itu, Iya. ya, apakah pernah ada komunikasi dengan Kanjeng Gusti Raden Wiralodra? Saya katakan iya. Iya. Saya katakan iya, dan memang beliau juga mengatakan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau pernah ada interaksi, pernah ada suatu memang pertemuan, tapi beliau tidak menjelaskan pertemuan apa. Kalau dengan Syekh Datu Kahfi sepertinya tidak, tapi dengan sesepuh Indramayu pernah datang ke sini, dalam arti seperti desa-desa Pangapunten ya, kayak setiap desa kan ada sesepuhnya. Beliau datang ke sini pernah, tapi bukan berarti datang ke sini dengan tanda kutip menantang ataupun menaklukkan yang di sini. Negatif, menantang atau menaklukkan yang di sini, tapi ada interaksi, hanya sekedar kita ibarat kata saling silaturahmi dan memang saling menjaga apa ya, antara makhluk yang tidak terlihat dengan kita bangsa manusia itu, kita bisa saling menghormati, ada batasnya. Memang dari apa sih namanya, sesepuh dari Indramayu datang ke sini. Bahkan waktu zaman dahulu yang saya lihat, waktu di zaman peperangan, waktu era Ki Bagus Rangin keluar dari istana, kalau Ki Bagus Ranginnya nggak pernah datang ke sini, belum, sepertinya saya lihat seperti itu, belum pernah. Tapi laskar-laskarnya Ki Bagus Rangin itu pernah datang ke sini, pernah menginap di sini, dalam arti tanda kutip tidak untuk hal negatif, tapi hanya sekedar untuk perlindungan, perlindungan. Tapi kalau untuk sesepuh orang besar dari orang Cirebon, ya pernah datang ke sini. Dan yang saya lihat, tapi itu pun bukan berarti datang ke sini memang hanya sekedar numpang lewat, istirahat beberapa hari, melanjutkan perjalanan, tapi beliau pernah singgah di sini walaupun beberapa hari. Berarti dulu di sini itu merupakan hutan ataukah? Kalau di sini hutan rawa-rawa, ini bukan daratan, bukan empang, memang hutan rawa-rawa yang memang tidak terjamah dengan manusia. Karena zaman dahulu di sini memang tempat yang memang apa sih, jarang sekali manusia itu datang ke sini. Itu pun memang mungkin karena angker ya. Ya namanya juga rawa-rawa, sudah tentu pasti kalau dibilang angker ya sudah tentu pasti. Tapi namanya orang yang datang ke sini tuh hanya orang-orang pilihan yang bisa ibarat kata masuk ke daerah sini. Bukan saya mengatakan ke tempat ini, tapi yang bisa masuk ke daerah sini itu orang-orang pilihan. Kalau kayak seperti saya, masyarakat biasa itu, ya sepertinya takut, tidak mungkin, karena memang secara nyata dihuni dengan makhluk-makhluk yang buas. Banyak makhluk buas, betul, binatang buas, banyak siluman-siluman ya, Bun, ya, kasarnya orang ngomong aja. Berarti di sini secara belum pernah terjadi peperangan lah, kasarnya orang ngomong, dari Cirebon nyerang ke sini atau apa? Belum, enggak ya? Yang saya lihat itu belum. Karena di sini murni kerajaan, ya punten, jin ya, bangsa jin. Jadi kerajaan yang tidak terlihat. Betul. Barangkali Bunda Ana ada yang mau ditambahkan mengenai sejarah yang ada di sini? Kalau masalah apakah saya mau menambahkan sejarah yang ada di sini? Iya, sepengetahuan Bunda. Sepertinya cukup lah. Cukup. Karena apa? Saya pun tidak berani terlalu dalam. Saya hanya sekedar menjelaskan dasarnya saja. Jika ingin mengetahui silakan datang ke sini, tapi tetap kita juga harus ada sopan santun datang ke sini, walaupun memang di sini tidak ada bapak kunci atau mak kuncinya, kita tetap harus ada sopan santunnya di tempat manapun.
Iya, Bun. Satu lagi, Iya, Bu. di dalam itu kan ada sebuah makam. Iya. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, itu merupakan makam asli orang ataukah makam gimana? Yang saya lihat pangapunten ya. Mungkin itu makam seseorang yang terdahulu memang singgah di sini, Iya. yang menemukan tempat ini. Tapi yang jelas memang di situ tuh ada kuburan, Iya. tapi bukan kuburan buyutnya. Iya. Dan mungkin itu kuburan orang yang dulu datang ke sini dan memang ingin menetap di sini. Memang itu kuburan seorang laki-laki. Tapi bukan berarti ini buyutnya, bukan. Yang jelas mah beliau merupakan orang yang pernah di sini, Ya. terus meninggal di sini, Ya. terus beliau menginginkan dikuburkan di sini ya. Memang kalau bahasa beliau, siapakah beliau yang menguburkan? Kemungkinan seperti zaman dahulu kan banyak orang yang berburu, datang ke sini melihat ada orang meninggal kan dikuburkan. Tapi yang jelas beliau bukan buyutnya. Jadi memang beliau seorang laki-laki yang dikuburkan, tapi yang saya lihat memang beliau yang pernah singgah di sini dan emang menetap di sini sampai beliau meninggal. Oh, seperti itu sedulur Kiraso Channel, sekilas mengenai sejarah ataupun misteri dari Buyut Kombaya yang ada di Indramayu, tepatnya di desa Cemarawetan, Kecamatan Santidi. Apabila sedulur Kiraso Channel yang menyaksikan tayangan kami berbeda versi mengenai apa yang tadi Bunda Ana jelaskan mengenai Buyut Kombaya, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan. Tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman ataupun referensi. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti warna pelangi, berbeda-beda tetapi tetap indah di sawange, tetap indah dipandang mata. Karena dalam satu ikatan pelang. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Kiraso Channel. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.